adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Oke, sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Sudah siapkah kalian untuk praktik bikin mother sauce hari ini? Sudah, oke. Dari kalian udah pada sarapan nih? Ada yang belum sarapan? Oke, berarti udah semua ya. Berarti nanti kita prakteknya harus dengan semangat gitu, oke? Oke. Ibu minta kalian untuk mengumpulkan perencanaan yang ibu suruh di minggu kemarin. Dan bagi kalian yang tidak mengumpulkan perencanaan, satu kelompok bisa keluar karena ibu kemarin udah bilang kalau misal kalian tidak mengumpulkan perencanaan berarti konsekuensi ditanggung oleh kelompok sendiri. Oke? Silakan dikumpulkan terlebih dahulu perencananya. Oke. Sudah pas ya ini adik-adik? 5 perencanaan. Oke. Satu kelompok ada 3 orang kan, kemarin ibu bilang. Oke. Kalian udah mengumpulkan perencanaan nih, berarti kalian udah membaca resep, membaca step by stepnya. Jadi nanti kalian cuma memahami sedikit, cuma lebih memahami pendalaman aja gitu kan. Oke, sekarang ibu akan absensi kalian sesuai dengan perencanaan yang ada. Dan ibu akan cek grooming kalian dari kuku, dari perlengkapan uniform gitu ya. Oke. Rani, kukunya bisa lihat? Oke. Andi. Oke. Tina. Oke. Randy. Oke. Udah bagus. Radit. Kamu nggak bawa apron ya? Bisa pinjam di kelas lain kalau misal kamu nggak nemu, berarti kamu nggak bisa ikut praktek hari ini ya. Soalnya udah ketentuan praktek kayak gitu. Dan salah kamu sendiri, kamu kenapa nggak bawa apron. Oke? Oke, silakan. Joni. Oke. Udah semua ya adik-adik? Apa ada yang belum saya panggil? Udah kan? Udah semua kan? Tinggal Radit aja yang tadi, yang uniformnya ada yang gak ada. Oke, sebelum memulai kegiatan pada praktek hari ini, kita usahakan untuk ruang laboratorium itu tetap bersih ya. Jadi kita prakteknya nanti akan nyaman gitu kalau misal ruangannya bersih. Adik-adik bisa itu ya dibantu untuk kalau misal ada sampah dibuang terlebih dahulu gitu agar kelas itu bersih. Kalau bersih kan kita nyaman gitu kan ya. Oke, ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang ya. Bisa dilakukan. Oke, sudah adik-adik? Oke, sudah ya. Baik. Kalau sudah, sebelum memulai praktek pada pagi hari ini, langkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa diselesaikan. Oke, baik adik-adik, di sini ibu akan melakukan demonstrasi dulu kepada kalian. Nanti kalian akan mencontohkan seperti apa yang ibu praktekkan di depan. Oke, mengerti adik-adik? Oke. Di sini
Kalian sudah tahu kan bahan-bahan apa? Bahan-bahannya apa aja? Jadi kita butuh telur utuh, tapi nanti kita akan pecah dan kita akan mengambil kuning telurnya saja. Kemudian yang kedua ada cuka. Kalian bisa menggunakan cuka, kalian bisa menggunakan lemon, kalian juga bisa menggunakan vinegar kayak gitu. Terus ada mustard, lalu ada garam sebagai seasoningnya ini. Lalu ada salt oil atau bisa olive oil kayak gitu-gitu, oke? Kenapa sih nggak menggunakan minyak biasa? Apakah minyak biasa itu bisa gitu? Bisa digunakan untuk bikin mayo? Bisa? Bisa, sebenarnya bisa. Cuman mayo ini kan termasuk dia mentah kan ya. Nah, kalau mentah itu usahakan yang lemak jenuhnya itu rendah gitu. Kalau misal kita pakai minyak kelapa itu, minyak yang biasa dibuat goreng, itu lemak jenuhnya tinggi, jadi nggak baik untuk digunakan pada pembuatan mayones. Oke, ini yang pertama-tama kita harus pastikan tangan kita bersih ya. Jadi sebelum kita melakukan eksekusi pada praktek kali ini, itu kalian usahakan cuci tangan terlebih dahulu. Oke? Udah selesai cuci tangan? Oke, gue kasih waktu 5 menit buat cuci tangan terlebih dahulu. Kebanyakan atau 5 menit? 1 menit aja. Itu cuci tangan doang. Oke, udah semua adik-adik? Udah ya. Ini kita pecahkan telur. Ini kita pecahkan telur. Nah, ini kita pisahkan antara putih telur dengan kuningnya. Kenapa sih Bu dipisahkan? Nah, karena kalau misal kita ada putihnya, nanti hasil mayones kita akan jadi keras gitu. Dan kuning itu emulsifier yang baik. Jadi lemak bertemu dengan lemak minyak. Nah, maka dia akan teremulsi dengan baik gitu. Oke. Lanjut, kita tuang saja salt oil, baik itu salt oil ataupun olive oil itu bisa. Kita tuang sedikit demi sedikit. Oke. Ini takarannya sebenarnya nggak ada takaran yang pasti ya. Cuman itu sampai pada kekentalan mayones seperti pada umumnya. Kalau misal dirasa dia udah kental nih ya, berarti udah. Oke, ini kita kocok. Ya, kita kocok terus sambil ditambahkan dengan minyaknya sedikit demi sedikit. Oke, kita kocok terus. Sebenarnya kita mengocoknya itu bisa pakai whisk kayak gini, bisa juga pakai hand mixer gitu ya. Jadi terserah sih, asalkan ngocoknya bisa stabil gitu. Entah itu mengocoknya itu searah ataupun diputer atau gimana, pokoknya dikocok lah gitu. Oke. Ini kita kocok sampai kita melihat tekstur dari mayones itu sendiri, sampai dia kental ya jadinya. Oke, kita kocok sambil kita tambahkan dengan minyak ya.
Bu, ini mayones saya kok belum kental-kental ya? Oh, ini kamu kebanyakan minyak ya. Kamu masih ada sisa telur nggak? Masih ya? Oke, bisa ditambahin satu lagi. Oh, masih. Kuningnya aja. Terus dikocok lagi. Kamu kebanyakan minyak ini tadi. Jangan dia. Nah, ini teksturnya udah mengental ini. Nih. Berarti sama yang tadi kamu kebanyakan minyak di awal. Makanya Ibu tadi ngomong kan, kalau misal kalian menambahkan minyak itu sedikit demi sedikit saja. Jangan langsung di frontal gitu. Oke? Kita harus sabar emang. Mengaduk mayones itu membutuhkan kesabaran yang tinggi ya. Jadi tuh. Tuh. Tadinya nggak kayak gini kan teksturnya. Sebenarnya mengocoknya nggak harus keras-keras, maksudnya nggak harus cepat gitu. Kalian bisa mengocoknya pelan-pelan. Nih, asalkan dia tercampur rata aja homogen. Oke? Ya, jadi kayak gini. Ini lama-lama dia bakal kental kok. Tadi nggak kayak gini kan? Oke. Kita terus mengaduk
dia kental. Kayak udah mulai kelihatan ya. Sebenarnya kalian bisa menggunakan hand mixer biar nggak capek. Tapi kita coba manualnya dulu ya. Misal kalian bikin di rumah gitu pakai hand mixer ya, it's okay. Pakailah hand mixer biar nggak capek, gitu kan. Nah, ini kenapa dia nggak kental-kental? Soalnya tadi kamu menambahkan 2 telur, jadinya dia harus menambahkan minyak yang banyak biar dia bisa jadi kental. Makanya kalau di awal tadi jangan kebanyakan minyak atau neng. Jadinya bagus kan? Ini boleh misalkan ngaduk gini ya, terus gini, boleh, nggak harus arah. Ini bisa bolak-balik. Asalkan dia nyampur aja gitu. Iya, kalau misal dia kebanyakan nanti dia akan pecah, jadi dia nggak mau nyampur kayak yang tadi tuh. Oke, sampai sini paham? Nah, dia lama kelamaan bakal mental kok. Begini nih. Jadinya banyak ya Bu, iya banyak. Sebenarnya satu kuning telur itu aja udah cukup sih. Cuman ini tadi karena nggak nyampur kan dianya, karena kebanyakan minyak di awal, jadi ibu kasih saran untuk kasih tambah kuning telur lagi. Ya jadinya banyak. Nah, ini dia udah mulai kental nih. Ini kalian nanti bisa mukbang mayo. Ya enggak, nanti kalian bisa dibeliin sandwich lah, salad buah-buahan gitu, bisa dibikin salad. Gitu ya, adik-adik sekalian. Ini terus saja diaduk-aduk sampai tuh lama-kelamaan dia bakal mengental dengan sendirinya. Jadi di sini tuh tidak ada takaran minyak yang pasti. Kan telur tuh kadang ada yang besar, ada yang kecil. Gitu ya. Jadi sesuaiin aja. Kalau misal dia udah kental nih, udah kayak tekstur mayones seperti pada umumnya, kalian udah tahu kan? Kan kemarin ibu udah kasih contoh lihat sampelnya, jadi kalian udah tahu kan pasti tekstur mayones itu seperti apa, kentalannya kayak apa gitu. Jadi kan udah tahu nih, ya kan? Capek ya? Semangat adik-adik. Ini emang prakteknya
cuma mengocok gini. Kalian kan bertiga tuh, satu gantian. Nah, ini udah mulai kental kan dia? Dia udah mulai kental. Kita padatkan lagi. Nah, ini udah nih. Udah mulai kayak gini nih. Udah, bisikan saja. Nah, kalau udah kayak gini udah jadi nih berarti. Oke, sembari kalian mengerjakan, salah satu dari kelompok bisa maju ke depan untuk ibu membagikan job sheet, dan salah satu dari kalian nanti setelah menyelesaikan prakteknya, nanti kalian bisa mengisi job sheet yang ibu kasih. Nah, setelah nanti kalian mengisi job sheetnya, nanti kalian bisa presentasikan di depan kelas. Oke, silakan diambil ya salah satu. Oke, nih. Ya adik-adik, semuanya udah mengental mayonesnya. Nah, kalau udah mengental seperti ini, seperti bentuk mayones, kayak gini nih, sudah mengental kan dia. Lalu kita berikan seasoningnya. Nah, seasoningnya apa aja? Jadi kita kasih cuka. Kan rasa mayones kan identik dengan rasa asemnya gitu kan. Nah, asemnya itu bisa berasal dari cuka, bisa dari vinegar, bisa dari lemon gitu kan. Oke, ini kita kasih sedikit saja. Jangan banyak-banyak, nanti keaseman ya dia. Ya, kira-kira setitik aja, sejumput, kayak sepucuk sendok itu. Nanti dia aroma dari cuka itu sangat kuat ya. Jadi kalau kebanyakan cuka nanti gak enak, soalnya dia terlalu asam gitu. Nah, ini kita aduk, lalu kita tambahkan dengan mustard. Kita tambahkan dengan mustard. Nah, cukup sepucuk segini nih. Oke? Lalu kita tuang
kita campurkan ke mayones yang udah kita bikin. Oke. Setelah itu kita tambahkan dengan salt, garam ya. Sejumput saja. Karena ini buat seasoningnya, biar nanti mayo kita ada rasanya. Nah, kita aduk. Nah, selain warna kuning yang didapat, cantik kalau dia ada mustardnya. Oke, kita aduk sampai homogen. Setelah kita aduk, kita cicipi rasanya. Perhatikan kalau nyicip, kalian jangan langsung ke adonan, ke ininya, langsung ke tengahnya. Jadi kita colek di tepinya. Nah, kalau misal kurang, kita bisa kasih seasoningnya lagi. Kalau misal dirasa kurang, kita aduk lagi. Lalu kita cobain lagi, gitu-gitu. Sampai ngerasa pas. Sampai ngerasa pas itu dari segi asamnya dapet, dari segi gurihnya dapet gitu. Oke adik-adik. Oke. Begini ya mayo kita yang sudah jadi. Jadi begini ya tekstur mayones yang hasilnya kayak gini. Kayak gini nih. Oke, mayonesnya sudah jadi semua. Ada yang mayones yang belum jadi adik-adik? Ada yang mayonesnya belum jadi? Oke, udah jadi semua ya. Sekarang ibu minta kalian untuk mengerjakan job sheet-nya. Dibuka job sheet-nya, lalu dikerjakan. Setelah dikerjakan, ibu kasih waktu 30 menit dari sekarang. Lalu kalian mempresentasikan ke depan kelas. Oke? Oke, bisa dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Perkenalkan, saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini hasil dari kelompok kami ya, teman-teman. Oke, hasil pengamatan dari kelompok yang kami lakukan, warna dari mayones yang kami buat yaitu warna kuning. Warna kuning pucat. Lalu aromanya seperti aroma cuka. Lalu rasanya enak, gurih. Lalu untuk tekstur dari mayones yang kami buat yaitu kental ya. Baik, segitu saja untuk presentasi dari kelompok 1. Apabila ada yang menambahkan bisa menambahkan, dan apabila ada kekurangan kelompok 1 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik adik-adik, dari presentasi kalian semua, Ibu apresiasi sangat bagus. Bisa dikumpulkan hasil produk mayonesnya di depan dari semua kelompok ya. Dari semua kelompok bisa dikumpulkan ke depan. Oke. Sudah? Oke, sudah lengkap ya 5. Oke, di sini Ibu akan mengevaluasi nih dari hasil yang kalian bikin. Oke, dari kelompok 1 it's okay. Namun dari segi warnanya dia kurang tampak karena kamu memberikan masternya kurang ya. Terlalu sedikit, sejumput gitu. Iya sejumput, tapi ini kurang, soalnya dia kuningnya masih kuning pucat sekali nih ya. Oke, lalu untuk kelompok 2 udah bagus, cuman ini kayaknya dari aromanya ini terlalu banyak cuka ya tadi. Iya Bu, terlalu tadi kemasukan banyak. Oh ya, lain kali kalau bikin mayones, tadi kan saya udah bilang kalau cukanya jangan banyak-banyak. Nanti akan menimbulkan selain aromanya, dia akan menimbulkan rasa yang asem banget gitu. Dan asemnya cuka itu kan gak enak ya kan. Gitu ya. Jadi lain kali bisa diperbaiki lagi, oke? Lalu untuk kelompok 3, kelompok 3 udah benar. Bisa dilihat ya, kelompok 1, 2, bisa dilihat kelompok 3 itu udah benar. Kelompok 4 juga udah benar. Lalu kelompok 5 yang tadi sempat gagal karena kebanyakan minyak di awal tadi, sehingga dia tidak mau mengental-mengental gitu kan. Lalu Ibu kasih saran untuk menambahkan kuning telur lagi. Oke, jadi usahakan kita tuh jangan membuang bahan makanan gitu ya. Jadi kita tambahkan lagi. Ternyata bisa kan? Oke. Oke, Ibu apresiasi untuk kalian semua. Kita beri opo semuanya. Praktek hari ini kita lancar, alhamdulillah. Oke, ada yang bisa menyimpulkan nih dari kita praktek nih, dari kita awal praktek sampai sekarang penutupan kesimpulan dari cara bikin mayones itu, ada yang bisa angkat tangan? Ada yang bisa? Oke, jadi pertamanya tadi apa? Kita memisahkan telur. Kita memisahkan antara putih telur dengan putih telur dengan kuning telurnya. Lalu setelah kuning telurnya kita masukkan salt oil, baik itu salt oil, olive oil. Kita bisa masukkan ke dalam gelas ukur supaya mempermudah kita untuk menuang gitu. Oke, kita masukkan lalu kita aduk sedikit demi sedikit. Kita menuangnya sedikit demi sedikit ya adik-adik, biar tidak terjadi kesalahan seperti kelompok 5 tadi, oke? Lalu setelah diaduk terus. Nah, mengaduknya tuh kalian nggak perlu kayak wah harus keras nih biar cepet jadi gitu, enggak. Jadi kalian mengaduknya cukup dengan pelan-pelan aja biar nggak capek ya. Soalnya bikin mayones itu emang capek ya guys. Oke. Lalu selain itu, setelah udah jadi nih mayones kita, lalu kita melakukan apa adik-adik? Seasoning, benar sekali. Seasoningnya ada cuka yang pertama, lalu ada mustard, kemudian ada salt.
kalian bisa menambahkan salt and pepper. Ya, jadi kalian bisa menambahkan black pepper, bisa lada putih gitu kan, bisa ditambahkan. Kalian pernah menemukan mayones yang ada bintik-bintiknya itu? Nah, itu dia seasoningnya ada black peppernya gitu. Oke, jadi penambahan cuka ini untuk identik rasa dari mayones, kan identiknya dia ada asemnya. Nah, baik itu dari cuka, dari lemon, gitu-gitu ya. Lalu ada mustard, biar dia ini juga seasoning ya. Lalu biar menambah warnanya bisa jadi kuning juga. Oke. Kemudian ada salt and pepper tadi. Bisa ditambahkan salt and pepper. Tapi kalau misal aku nggak mau nih nanti ada kayak bercak-bercak item-itemnya, jadi nggak usah ditambahkan black peppernya, oke? Itu cuman kayak pelengkap aja, biar sebenarnya mayones kita udah jadi nih, meskipun kita nggak menambahkan seasoning. Tapi kan kalau dimakan kan gak enak ya kalau tawar. Nah, makanya kita tambahkan seasoning gitu. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan mengenai proses pembuatan mayones di praktek pagi hari ini. Ada yang ditanyakan, mungkin ada yang mengganjal gitu, ada yang perlu ditanyakan, bisa? Boleh, silakan. Oke, gak ada yang tanya nih, serius, gak ada yang tanya. Kalau gak ada yang tanya, kalian kan udah membuat perencanaan nih. Kalian juga udah melakukan proses praktikum sampai selesai. Nah, ibu akan mengirim file laporan hasil praktek hari ini. Nanti kalian isi secara berkelompok dan dikumpulkan di minggu berikutnya. Oke? Sampai sini paham? Oke. Lalu ibu minta kalian, kita datang ke sini dengan bersih. Jadi ibu nggak mau tahu nanti kalian bersihkan area kerja kita sampai sebersih kita datang. Oke, jangan ada sisa, misal minyak nih. Tadi kan kita pakai minyak tuh, ada di meja. Saya nggak mau tahu meja harus dalam keadaan bersih, tanpa ada noda minyak. Oke? Oke. Ibu minta tolong itu, lalu dibersihkan, disapu sesuai jadwal yang udah dibikin ya. Ada yang ngepel, ada yang nyapu, udah dibagikan tadi. Oke. Kalau begitu kita mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa diselesaikan. Oke, baik adik-adik, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas di lain materi, oke? Dan ibu ucapkan terima kasih banyak untuk yang berpartisipasi pada pagi hari ini, dan semoga ilmu kalian yang didapat di pagi hari ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk terus belajar dan semangat. Oke? Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.